Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, meneruskan pembelajaran yang kemarin. Materi kemarin kita membahas tentang wudhu terkait rukun, kemudian perkara yang membatalkan wudhu dan hal-hal yang dilarang bagi orang yang tidak punya wudhu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika orang yang berada di kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabi da'il khala. Fasl menjelaskan etika-etika orang yang memasuki kamar mandi atau jamban atau WC, bisa dibilang seperti itu. Etika dalam bahasa fikih kita itu adalah adab. Etika itu bisa bermakna kewajiban, bisa bermakna kesunahan. Ketika ada larangan itu bisa bermakna keharaman atau kemakruhan atau khilaful aula. Itu bermacam-macam. Jadi ketika bicara etika itu punya macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabi dakhilil khala. Fasl menjelaskan tentang etika-etika masuk ke jamban atau masuk ke kamar mandi atau ke WC. Yuqaddimu dahilul khala yasarohu. Orang yang memasuki kamar mandi ini memasukinya dengan kaki kirinya dahulu. Kenapa kaki kirinya dahulu? Karena memang kaki kiri itu digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang dianggap kurang baik. Jika nanti kaki kanan dahulu juga nggak masalah, tapi itu makruh. Kemudian wa idza kharaja yuqaddimu yaminahu. Ketika dia keluar dari kholak, dari jamban, maka kaki kanan dulu yang didahulukan. Ini semua dianjurkan karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad itu ketika masuk ke jamban, kaki kiri dulu, ketika keluar dari jamban, kaki kanan dahulu. Maka ketika teman-teman mengaku cinta pada Nabi Muhammad, seyogianya dan harusnya tidak hanya sekedar cinta, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad juga diikuti. Kemudian wala yahmilu dzikrallahi wasma rasulihi wa nahwahu wal Qur'an. Kemudian etika selanjutnya adalah jika masuk ke jamban dia tidak membawa atau tidak berzikir kepada Allah dan tidak membawa tulisan-tulisan yang ada namanya Allah, nama Rasul dan nama-nama yang lain dan Quran. Karena di dalam kamar mandi itu dianggap sebagai tempat yang kurang baik, dengan bahasa yang agak kasar adalah tempat yang menjijikkan, maka hal-hal yang agung, hal-hal yang mu'azzam seperti nama Allah, seperti nama Rasul, Al-Quran itu dilarang untuk dibawa ke kamar mandi. Larangannya ini sifatnya haram. Jika diterjang maka berdosa. Tapi ketika masuk kanan tangan kaki kanan kaki kiri tadi itu ketika masuknya kaki kanan dulu itu larangannya sifatnya makruh saja. Tapi ketika berbicara tulisan-tulisan Arab yang ada tulisannya Allah dan Rasulnya dimasukkan ke kamar mandi hukumnya haram. Wa sahu dan disunahkan untuk menutup kepalanya. Kenapa? Di dalam kitabnya Imam Ghazali, yaitu Hidayatul Hidayah, disebutkan bahwa ketika berada di kamar mandi, setan bisa menjatuhkan najis dari atas kepala kita. Walaupun itu namanya najis maknawi, bukan najis secara hakikat, tapi walaupun demikian tetap kita disunahkan untuk menutupi kepala kita, entah dengan baju atau dengan penutup kepala atau hal yang lain.
Wayab udu dan ketika qadain hajat, seyogyanya dia menjauhi keramaian manusia. Bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya sunnah. Dan wayastatiru, seyogyanya dia menutupi tempat qadain hajatnya. Berarti pembahasan ini dalam konteks orang yang qadain hajat atau buang air di hutan atau di tanah lapang begitu. Tapi kalau di kamar mandi, di dalam WC yang sudah berupa bangunan, koid yastatiru ini tidak dibutuhkan. Wala yabulu fima rokidin dan tidak diperkenankan untuk kencing di air yang tenang. Kenapa? Karena akan merusak air tersebut. Contohnya seperti ada sumber air dan itu tenang, tidak mengalir, dilarang untuk buang air di situ karena akan merusak sumber air itu. Kecuali kalau WC itu ada air tenangnya, di dalamnya digunakan untuk qaudil hajat, boleh karena memang air itu memang disediakan untuk itu. Kemudian wakolilin jarin dan air sedikit yang mengalir. Ini juga tidak diperkenankan. Karena sekali lagi itu akan merusak air. Kecuali kalau airnya seperti sungai yang besar, di mana alirannya besar, sekira tidak merusak air, nggak masalah. Dan tidak diperkenankan untuk buang air fi juhrin. Juhrin artinya adalah lubang. Karena akan ida itu memberikan apa dampak negatif, memberikan apa namanya menyakiti yang ada di dalam lubang itu. Entah itu yang sifatnya dohir seperti hewan-hewan atau yang sifatnya maknawi, ada jin dan lain sebagainya. Wa mahbirihin dan dilarang untuk qadil hajat di tempat keluarnya angin. Seperti di dekat jendela atau di tempat-tempat di mana angin itu lewat karena akan menyebar udara yang bau di sekitar situ. Kemudian wadilin maksudin dan dilarang buang air di tempat seduh yang memang dituju orang-orang untuk berteduh. Ini tidak diperkenankan. Watorikin dan di jalan, wasakbin dan di lubang, lubang-lubang yang dikhawatirkan ada hewan-hewan itu, watahta sajaratin musmirotin dan buang air di bawah pohon yang berbuah. Kemudian walayatakallamu ketika buang air tidak diperkenankan untuk berbicara. Nah, hal ini hukumnya makruh jika tidak ada hajat. Kalau ada hajat, contohnya seperti meminta tolong untuk mendatangkan air, ini tidak apa-apa. Bahkan hukum berbicara saat di kamar mandi bisa berubah menjadi wajib ketika dalam keadaan darurat. Contohnya ada orang yang mau masuk ke dalam sumur kepleset katakanlah. Kita menolongnya dengan meneriakinya ini boleh, bahkan wajib. Wa yastabdi'u minal bauli dan salah satu etika dalam membuang air adalah istibro dari kencing. Istibro itu artinya adalah apa namanya? Menuntaskan kencing. Menuntaskan kencing itu istibro. Bahkan istibro ini bisa jadi wajib ketika memang diyakini ketika setelah istinja dia masih keluar airnya, air najisnya, sehingga bisa menajisi baju atau celananya, maka istibro hukumnya wajib. Nah, teman-teman, bagaimana istibro di dalam kencing itu? Ada kitab namanya kitab I'anatul Thalibin, karya Abu Bakar Sota Adimyati. Beliau mengatakan bahwa istibro itu bagi laki-laki dengan cara menekan penisnya agar benar-benar tuntas air seni yang keluar. Itu satu. Yang kedua bisa dengan tanah nuh dehem-dehem. Kayak gitu. Itu memang
ajaran dari para ulama agar bisa menuntaskan air kencing seperti itu. Namanya istibro. Hukumnya sunnah bahkan bisa menjadi wajib. Kemudian wayakulu idza dakhala bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian ketika dia memasuki jamban, memasuki kamar mandi, dia membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is dengan menyebut nama Allah, ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, doa ini teman-teman, ini diucapkan ketika belum masuk kamar mandi. Ketika sudah masuk kamar mandi, maka dibatin saja, tidak perlu diucapkan karena ada nama Allah disebutkan di kamar mandi ini tidak diperkenankan. Maka Bismillahirrahmanirrahim adalah doa yang diucapkan ketika mau masuk, bukan ketika sudah masuk. Kemudian wa idza kharaja ghufranaka. Ketika sudah keluar, maka yang dibaca adalah ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa dan ini juga sama doanya ini. Diucapkan ketika sudah keluar. Belum, bukan berarti dia masih di dalam mau keluar, bukan. Tapi ketika sudah keluar, dia mengucapkan Ghufronak, ya Allah, aku minta pengampunan kepadamu. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari saya dan telah memberikan kesehatan kepada saya. Yaitu salah satu, bukan itu adalah hal-hal etika ketika mau memasuki kamar mandi. Satu bab ini teman-teman ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan ke mujibatil husli, dipersilahkan. Sudah, Ustaz. Sudah cukup ya. Oke, kita lanjutkan ke fasal selanjutnya. Fasal fi mujibatil husli. Fasal di dalam hal-hal yang mewajibkan mandi. Kemarin fasal, masih ingat kan? Fasal adalah sebuah kumpulan dari teori-teori atau konsep dasar dan beberapa ada masalah-masalah yang dikaji di dalamnya. Tapi kalau fasal di dalam kitab Mukhtasar ini hanya ada berupa konsep dasar terkait hukum-hukum fikih. Faslun fi mujibatil husli, fasal menjelaskan kewajiban-kewajiban mandi. Wa yajibu al-huslu min khamsati asya. Mandi itu wajib dari 5 hal. Satu, min ilajil hasafah fil farji, ketika memang hasafah sudah masuk di farji. Hasafah adalah batang dari kelamin laki-laki, al-farji yang dimaksud adalah kelaminnya perempuan. Nah, hal ini mewajibkan mandi ketika memang benar-benar diyakini hasafah itu masuk di dalam farji. Tapi ketika belum yakin, syak, dia ragu, sebenarnya tadi hasafahnya masuk nggak di dalam farji. Ketika ragu, maka itu tidak mewajibkan mandi. Karena al-yakinu la yujalu bisa. Keyakinan kita tidak dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan kita bahwa kita masih dalam keadaan suci tidak dapat dirusak dengan keraguan terkait hasafah masuk di dalam farji. Itu. Kemudian yang mewajibkan mandi adalah wamin hurujil mani, keluarnya mani. Entah itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak sadar, dalam artian tertidur, entah itu keluar mani di dalam, maksudnya entah itu keluar mani melalui tempat-tempat yang biasa atau muktad seperti lewat kubul, lewat zakar, atau maninya itu keluar dari tempat-tempat yang tidak biasa atau nadir atau jarang. Seperti halnya mani yang keluar dari tulang iga. Mungkin ada orang yang naik motor, kemudian dia kecelakaan. Ketika kecelakaan tulang iganya patah dan keluar maninya. Nah, ini mewajibkan mandi, walaupun maninya keluar dari jalan-jalan yang tidak biasa. Kemudian waminal haidhi, haid, wan nifasi dan nifas, wal wiladati dan wiladah.
Itu. Kalau ada orang yang sudah inqita'ul haid, haidnya sudah selesai, maka dia wajib mandi. Hanya saja wajib mandinya itu tidak harus segera. Wajib mandi bagi orang yang haid ini adalah ketika dia mau melakukan sholat atau ketika dia mau berhubungan intim dengan suaminya. Begitu juga nifas dan wiladah. Nifas artinya darah yang keluar setelah melahirkan itu, dan wiladah bermakna orang yang melahirkan. Maka mandi-mandinya mereka hukumnya wajib, tapi tidak harus segera. Wajib mandi ketika mau melakukan sholat atau ketika dia mau berhubungan intim dengan suaminya atau ketika dia mau membaca Quran dan hal-hal yang lain. Nah, ketika orang-orang yang lima hal ini dialami oleh seseorang, maka orang tersebut berhadas besar. Ketika berhadas besar, maka wajib mandi. Itu tentang kewajiban mandi. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, ada yang tanyakan tentang kewajiban mandi? Dipersilahkan, jangan malu-malu. Sudah, Ustaz. Sudah cukup ya. Nah ini teman-teman, saya harap walaupun pertemuan kita hanya membahas konsep dasar terkait hukum fikih, saya minta teman-teman tetap kritis dan jangan malu-malu untuk bertanya. Dan jangan lupa membawa catatan berupa kertas sehingga bisa teman-teman menulis di kertas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Faslun, adapun fasal ini fi furudil husli di dalam menjelaskan fardu-fardunya mandi. Kemarin kita sudah bahas apa itu fardu, apa itu syarat. Fardu adalah suatu kewajiban yang wajib dilakukan saat melakukan ritual ibadah. Kalau syarat adalah kewajiban yang wajib dipenuhi sebelum melakukan ritual ibadah, itu namanya syarat. Furudul husli syai'ani. Kefarduan kefar mandi itu ada dua. Sebenarnya ada dua ini tidak banyak. Kalau orang-orang Indonesia itu memaknai mandi besar adalah mandi keramas. Seakan-akan wajib adanya keramas. Sebenarnya tidak. Kewajiban mandi hanya dua saja. Yang pertama al-awalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat adalah, kemarin kita bahas, adalah menyengaja sesuatu hal bersamaan dengan melakukannya. Jadi ketika wudhu, niatnya adalah ketika membasuh wajah. Jika haji, niatnya adalah ketika ikhram dari mikot. Jika mandi, niatnya adalah ketika pertama kali membasuh badan. Entah jus manapun yang pertama kali dibasuh, maka itu harus diniati. Jadi mungkin gayung pertama yang diambil kemudian dibasuhkan di badan, itulah teman-teman niat bersamaan dengan itu. Niatnya yang biasanya diajarkan oleh guru-guru kita adalah nawaitul husla lirafil hadasil akbari. Tapi ternyata di sini ada beberapa opsi niatnya. Wahwa ayan wiyar al janabah. Niat ini adalah niat menghilangkan janabah, menghilangkan hadas besar. Berarti niatnya nawaitul husla lirafil janabah, itu bisa. Atau nawaitul husla lirafil hadasil akbar. Au raf al hadasil akbar, atau niatnya menghilangkan hadas besar atau hal-hal yang lainnya. Nah, sebenarnya niat itu tidak harus bahasa Arab, teman-teman. Bahasa Indonesia, bahasa apapun boleh. Yang penting sudah ada maksud yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita untuk melakukan mandi. Mungkin ketika pertama kali membasuh, teman-teman dalam hatinya, dalam pikirannya berniat pakai bahasa Indonesia. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, itu cukup. Bahkan itu lebih baik kita tahu maksud dari apa yang kita lakukan. Daripada teman-teman memakai bahasa Arab tapi tidak paham, nah itu yang kurang baik itu.
Niatnya indah ghusli awal juz'i min badani, yaitu ketika membasuh awal juz dari badannya. Itu fardu yang pertama. Asani, fardu yang kedua, ghuslu jami'i sya'rihi al-khafifi wal kasifi. Ya, ini adalah membasuh semua rambutnya yang khafif, yang khafif itu tidak tebal, al-kasif yang tebal. Jadi semuanya harus merata. Beda dengan bab wudhu itu. Kalau wudhu ada orang punya jenggot yang tebal, maka yang wajib dibasahi adalah bagian luarnya saja. Tapi kalau mandi besar, maka semuanya harus diratai. Entah itu jenggot tebal bagian luar atau bagian dalam. Bedanya itu antara wudhu dan mandi. Wajami ibasyaratinya tama tahtakul fatil aklaf. Dan semua kulit badannya harus dibasuh. Jangan ada yang luput. Hingga anggota yang di bawah kulub. Kulub itu adalah alamat alat kelamin laki-laki yang belum disunat itu. Ya, ketika dia belum disunat itu kan masih menutupi ujungnya. Maka ketika mandi besar harus bagian bawahnya terbasuh. Jadi harus kulupnya harus dibuka. Karena matahtal aklab, anggota yang tertutup oleh kulup itu merupakan anggota dohir yang wajib dibasuh. Maka dari itu ketika teman-teman mandi besar, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang biasanya tidak diperhatikan oleh orang-orang, yaitu hal-hal yang di bawah kuku ini. Itu juga termasuk basarot, basarotil badan, termasuk kulit badan yang harus dibasuh. Kemudian telinga, daun telinga yang kelihatan, maka itu juga harus dibasuh itu. Jangan sampai tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Kalau telinga yang bagian dalam, sekira mata penglihatan kita tidak dapat melihatnya, ini tidak wajib dibasuh. Kemudian maaf, ketika perempuan itu ada anggota tubuh yang kelihatan ketika dia jongkok. Jadi di area kelaminnya itu tertutup ketika dia berdiri, tapi ketika dia jongkok itu kelihatan. Maka itu harus dibasuh juga. Rukun mandi sederhana, cuma niat dan meratakan air. Tapi meratakan air ini yang benar-benar harus diperhatikan. Agar semua anggota tubuh, baik itu kulit atau rambut atau yang lainnya benar-benar terbasuh. Sebelum ke sunnah wudhu, ini ada yang tanyakan nggak ini, teman-teman? Terkait rukun atau kefarduan mandi besar. Ada Ustadz. Jadi dipersilakan. Tadi kan keterangannya ketika indah ghusli awal juz'in min badanihi ya. Oke. Membahas, nah niatnya itu kan ketika basuhan pertama. Basuhan pertama itu apa harus mulai dari rambut atau dari kaki atau boleh terserah itu niatnya di tengah-tengah gitu. Oh gitu. Yang penting niat itu pertama kali membasuh ya. Tidak ada koitan, tidak ada ketentuan membasuhnya harus rambut dulu, wajah dulu, atau kepala dulu. Teman-teman, yang penting membasuh pertama kali itulah yang pertama kali diniati. Bahkan kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, menuntun kita, mengajari kita dalam masalah mandi, beliau mengatakan ketika mandi itu yang pertama kali dibasuh bagusnya adalah bagian kaki. Setelah kaki baru ke atas, baru ke atas, baru ke atas sampai kepala. Jadi kepala yang terakhir. Nabi Muhammad mengajarkannya seperti itu. Tapi kalau teman-teman kepala dulu nggak masalah. Nah, apa yang diajarkan oleh Nabi kita ini sejalan dengan ilmu kedokteran bahwa kepala itu adalah bagian yang terakhir kali dibasuh agar tidak kaget ketika terjadi perbedaan suhu dari panas ke dingin. Karena nanti ketika kepala ini kaget karena kepala ini adalah pusat saraf, secara kedokteran bisa dikhawatirkan dia ada penyumbatan pembuluh darah atau yang lainnya hingga akhirnya stroke di tempat atau yang lainnya.
Maka Nabi kita mengajarkan yang pertama kali dibasuh ketika mandi adalah kakinya dulu, kemudian baru dengkulnya ke atas sampai badannya dan kepala. Tapi teman-teman mau yang pertama kali apa dulu yang dibasuh nggak masalah. Secara prinsip niat itu adalah ketika pertama kali membasuh. Begitu ya. Yang lain ada yang tanya ini? Jangan malu-malu. Sudah Ustadz. Kita lanjutkan. Wasunanuhu, adapun kesunahan-kesunahannya mandi, yang pertama adalah siwak. Ini sama seperti wudhu. Kemudian yang kedua adalah tasmiyah, membaca basmalah. Yang ketiga wudhu sebelum mandi. Yang keempat adalah ta'ahudul ma'atif. Ta'ahudul ma'atif itu artinya adalah memperhatikan lempit-lempitan yang ada di tubuh. Memperhatikan lekuk-lekuk tubuh. Khawatir ada lekuk-lekuk yang sulit untuk dijangkau oleh air. Mungkin orangnya agak gemuk itu ada lekuk-lekuknya tubuh itu, jadi memang benar-benar harus dimasukkan ke situ, digosok-gosok gitu. Wa takhlilus sya'ar, kemudian dia disunahkan untuk menyela-nyelai rambutnya. Jadi rambut tidak hanya dibasuh tapi juga disela-selai agar air benar-benar secara yakin masuk ke dalam rambut. Wadalku maknanya menggosok. Ini hukumnya sunnah menurut madhab kita, menurut madhab Syafi'i hukumnya wajib. Kemudian wataslisu, mengulangi pembasuhan 3 kali. Jadi membasuh tangan 3 kali, membasuh kaki 3 kali, begitu. Itu kesunatan-kesunatan mandi. Sudah cukup ini ya teman-teman. Kalau sudah kita lanjutkan. Faslun fi syurit tahurah minal hadasain. Fasal menjelaskan syarat-syarat suci dari kedua hadas. Jadi kalau teman-teman mau dianggap sah wudhu dan mandinya, maka ada syaratnya. Wudhu itu ada rukun, mandi juga ada rukun. Wudhu kemarin rukunnya ada 6, mandi rukunnya ada 2. Tapi wudhu itu dianggap sah ketika syarat wudhu terpenuhi, begitu juga mandi dianggap sah ketika syarat mandi terpenuhi. Wa syurutu thaharati anil hadasil asyrul akbar, surut syarat-syarat sesuci menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, satu Islam. Maka orang kafir walaupun dia melakukan wudhu sesuai dengan fardunya, tetap tidak sah wudhunya karena dia tidak Islam. Kemudian tamyiz. Tamyiz adalah usia di mana dia sudah masa di mana seseorang itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, bisa membedakan mana yang membahayakan pada dirinya, mana yang bermanfaat pada dirinya. Mungkin anak-anak yang sudah SD itu sudah tamyiz itu. Anak-anak yang sudah TK itu mungkin sudah tamyiz. Tapi kalau balita yang belum tahu hal-hal yang membahayakan dan yang tidak, itu belum tamyiz, maka wudhunya tidak sah. Dia tidak tahu kalau api itu panas, tiba-tiba memegang api, itu berarti belum tamyiz. Dia tidak tahu kalau kotoran ayam itu menjijikan, kemudian dia menyentuhnya, nah itu berarti belum tamyiz, wudhunya tidak sah. Kemudian wal ma'ut thahir al mutahhir. Syaratnya adalah air yang suci mensucikan. Suci dan dia memang bisa digunakan mensucikan. Nah, apa yang disebut dengan air suci mensucikan? Nah, nanti kita di belakang akan dijelaskan fala yasiku raful hadasi wala izalatun najas ila bil ma'il mutlaq. Maka menghilangkan hadas dan menghilangkan najis itu tidak sah kecuali dengan air mutlak. Air mutlak itu air putih itulah. Air putih, air bening itu air mutlak. Yang tidak ada nama lain. Ketika ditaruh dimanapun namanya air mutlak. Nah, contohnya seperti air kamar mandi itu air mutlak. Nah, air mutlak itu apa? Di sini dikatakan bahwa manazala minasak ma au naba minal ard. Air mutlak adalah air yang keluar dari yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi. Turun dari langit itu bisa dimaknai
air salju, air hujan, atau hujan es juga bisa. Air mutlak itu yang keluar dari bumi itu bisa punya air sumber, air sumur, air laut, atau air sungai, itu air mutlak. Air mutlak ini tetap digunakan, tetap bisa digunakan untuk wudhu selama tidak berubah. Tapi ketika selama berubah dan berubahnya itu tidak dapat ditolerir, ini tidak dapat digunakan untuk wudhu. Faiza tahoyara ta'mul ma' aw launuhu aw raihuhu tahoyiran fahisan bimukhalatati syai'in tahirin yastahnal ma'u anhu kaza'faron lam tajus ad-dhaharabi. Jadi ketika air mutlak itu berubah, rasanya berubah, atau warnanya berubah, atau baunya berubah, dengan perubahan yang sangat kelihatan, dia berubah sebab kemasukan hal lain yang suci, di mana hal itu memang tidak dibutuhkan oleh air, maka tidak sah air itu digunakan untuk suci, untuk bersuci. Jadi air mutlak itu ketika dia bercampur dengan hal lain, dan hal lain itu adalah hal yang benar-benar lain, tidak alamiah, katakanlah. Hal lain itu memang tidak diperlukan oleh air, air itu memang bisa lepas darinya, maka ketika ada perubahan itu airnya menjadi air yang suci, tidak mensucikan. Contohnya seperti za'faron, air tercampur dengan minyak za'faron sehingga terjadi perubahan. Maka ini akan akan merubah status air menjadi air yang suci, tidak mensucikan. Seperti itu. Kemudian asnan, ada air kemasukan asnan. Apa itu asnan? Asnan itu adalah abu. Ada air kemasukan abu, kemudian berubah. Nah, ini airnya tetap suci, tapi tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Aljas wa nuroh, ada air kemasukan kapur. Wal kufli, ada air kemasukan semisal tinta atau celak. Itu tidak dapat digunakan untuk sesuci. Karena apa? Secara prinsip, perubahan-perubahan yang perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya tidak alami. Hal-hal yang memang merupakan ada campur tangan manusia, mungkin seperti itu. Walaupun ada kasus memang tidak campur tangan manusia, tapi hal-hal itu kan hal-hal yang air itu sebenarnya bisa lepas dari perkara tersebut. Tapi ketika perubahan itu karena alamiah, contohnya air berubah menjadi hijau karena ganggang, air itu berubah menjadi hitam karena terkena tanah liat, seperti halnya yang ada di sungai itu. Maka ini airnya tetap suci mensucikan karena perubahannya sifatnya alamiah. Karena itu di dalam kitab ini disebutkan selanjutnya wala yaduru tahyir bil muksi wa turabi wa tukhlaq wa ma fi maqarihi wa mamarihi. Dan tidak berdampak apapun ketika perubahan itu sebab lamanya air. Air itu lama didiamkan selama bertahun-tahun di dalam ember hingga berubah warnanya agak kekuningan. Ini tetap suci mensucikan karena perubahan ini terjadi karena tulil muksi, lamanya didiamkan. Waturop, air kemasukan debu berubah menjadi coklat, ini nggak masalah. Watukhlut atau tuflak, air kemasukan jamur atau ganggang atau alga berubah menjadi hijau, nggak masalah ini. Wama fi makorih wama marihi, dan air itu berubah karena hal-hal yang berada di tempatnya atau hal-hal yang pasti berada di tempat dialirnya air. Ya contohnya itu seperti air yang ada di kolam yang warnanya coklat karena tanah liat di bawahnya. Ini tetap suci mensucikan karena perubahannya sifatnya alamiah. Kemudian wala yadurru at-taghyir bimujawirin kal'ud wa duhni al-mutayyab, dan tidak tidak berdampak apapun perubahan karena suatu hal yang mujawir. Mujawir itu adalah perkara yang tidak mengkontaminasi air, hanya nempel ke air tapi tidak sampai campur, tidak mengontaminasi air. Seperti al-ud, seperti kayu. Kayu masuk ke air sehingga berubah,
airnya, ini nggak masalah karena kayu itu sebenarnya hakikatnya dia hanya mujawir, hanya menyandingi air saja. Tidak kayu itu sampai apa namanya jadi satu dengan air, tetap bisa diambil kayunya. Waduk ini seperti halnya minyak, minyak wangi. Minyak itu selamanya tidak dapat bercampur dengan air. Pasti minyak itu bisa dipisahkan. Biasanya minyak berada di atas, airnya berada di bawah. Kemudian wala tasyu toharoh bima tutahiru bihi min hadasin wa najasin. Dan sesuci ini tidak sah menggunakan air yang pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis. Karena air tersebut menjadi air istimewa. Jadi kesimpulannya teman-teman, sesuci itu diperbolehkan menggunakan air yang mutlak. Air mutlak ini tidak dapat digunakan sesuci ketika sudah berubah dengan perubahan yang tidak alamiah. Kita katakan begitu secara sederhana. Dan tidak dapat juga menggunakan air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Itu dikatakan air mustakmal, air yang pernah digunakan menghilangkan hadas atau najis. Nah, teman-teman harus diketahui air itu dianggap mustakmal ketika kurang dari 2 kolah. Kurang 1 kolah itu adalah volume air 40 kali 60 kali 60 kali 60. Itu 1 kolah. Sehingga ketika ada air kurang dari volume itu digunakan untuk bersuci, maka airnya dikatakan sebagai air istimal, tidak dapat digunakan lagi untuk bersuci. Tapi kalau airnya banyak, contohnya sekolam besar, teman-teman sesuci di situ, maka airnya tetap bisa digunakan suci karena belum dikatakan sebagai air mustakmal. Mungkin itu teman-teman. Sebelum saya lanjut ke bab selanjutnya, ada yang tanyakan? Sudah, Ustaz. Ya cukup ya. Oke, kita lanjutkan. Tanbihun. Tanbih itu artinya adalah hal-hal yang penting yang perlu untuk diperhatikan. Itu namanya tanbih. Di sini ada kasus lau adkhalal mutawaddi'u yadahu ba'da husli wajihi jami'i marotan awil junubu ba'da niyati fi ma'in dunal kulaitani fakhtarofa wa nawal iktiraf lam yadurro. Jadi ketika ada orang yang wudhu setelah basuh wajah, kemudian tangannya dimasukkan ke air yang sedikit, dimasukkan di air yang sedikit, maka ketika niatnya hanya niat untuk mengambil air saja, maka air yang sedikit dimasuki tangan tadi tetap bisa digunakan untuk mensucikan. Tapi ketika tangannya dimasukkan itu tidak ada niat untuk mengambil air, maka airnya langsung berubah menjadi air mustakmal. Kenapa? Karena hadas yang ada di tangan sudah hilang sebab air yang sedikit tersebut. Sehingga air yang sedikit itu berubah menjadi air mustakmal. Begitu ya. Jadi secara prinsip seperti itu. Saya ulangi lagi, setelah membasuh wajah, harusnya kan membasuh tangan. Ketika teman-teman wudhu membasuh wajah, kemudian tangan ini dimasukkan di dalam air yang kurang dari 2 kolah. Maka air yang kurang dari 2 kolah ini bisa menjadi mustakmal ketika dia memasukkan tangan di dalamnya, tidak ada niat untuk ikhtirof, tidak ada niat untuk mengambil air. Kalau memasukkan tidak ada niat apapun, maka hadas yang ada di tangan secara langsung akan hilang. Dan air itu otomatis menjadi air musakmal karena digunakan untuk menghilangkan hadas yang ada di tangan tadi. Maka teman-teman itu alangkah baiknya ketika teman-teman melakukan wudhu dengan air yang sedikit, seyogianya tangan itu jangan dimasukkan di dalam air. Tapi kita mengambil airnya memakai gayung. Khawatir nanti airnya menjadi air mustakmal. Seperti itu. Kecuali kalau teman-teman memakai kamar mandi yang besar, ini nggak apa-apa ini. Memakai air yang tangannya dimasukkan di dalamnya. Tapi kalau airnya sedikit, yaitu
tujuannya harus ikhtirof, mengambil air. Jangan sampai tidak ada tujuan itu, karena khawatirnya tangannya berubah menjadi tangan yang suci dari hadas, otomatis airnya menjadi air mustakmal yang ada di dalam bak yang kurang dari 2 kolah tersebut. Ini gimana, sudah paham ini teman-teman? Tanbih tadi yang baru saya sampaikan. Sampun. Rampun nggih. Yang lain jangan malu-malu untuk bertanya. Kita bikin santai saja. Faslun fima yunajisul ma. Fasal menjelaskan hal-hal yang bisa menajiskan air. Jadi air itu bisa menjadi najis. Kapan air itu bisa menjadi najis? Satu, ketika dia kurang dari 2 kolah dan kemasukan najis. Dua, ketika lebih dari 2 kolah tapi dia berubah. Gitu ya. Jadi air yang kurang dari 2 kolah, air sedikit, kemasukan najis langsung menjadi air mutanajis. Tapi kalau air yang banyak bisa menjadi mutanajis jika kemasukan najis dengan catatan ketika memang adanya perubahan. Tapi ketika tidak ada perubahan tidak masalah. Contohnya seperti teman-teman di kamar mandinya memakai bak yang besar, memasukkan kotoran cicak. Maka ini tidak menjadi air mutanajis baknya tadi, karena volume airnya besar, kecuali berubah airnya, ini baru menjadi mutanajis. Tapi kalau baknya kecil, kemasukan air kotoran cicak, entah dia berubah atau tidak, maka berubah menjadi air mutanajis, tidak dapat digunakan untuk bersuci. Di sini dikatakan wayan jusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'iat walau bitakmilihi qolataini biwuku'in najasati fihi. Jadi air yang sedikit atau hal yang lain itu ketika kemasukan najis maka dia berubah menjadi mutanajis, baik berubah atau tidak. Nah, itu air yang sedikit. Nah, ada perbedaan teman-teman, ada air, ada ma'e. Ma'e itu adalah cairan selain air. Contohnya seperti halnya oli atau seperti halnya minyak goreng. Minyak goreng itu ketika kemasukan najis, dia langsung najis. Entah berubah, entah tidak, entah sedikit atau lebih dari 2 kolah. Berarti kalau kita pakai konsepnya madhab Syafi'i, ketika ada minyak goreng 1 tong, kemasukan najis sedikit, maka minyak goreng 1 tong itu tidak dapat digunakan lagi. Entah berubah atau tidak. Nah, itu menurut madhab Syafi'i. Tapi ada ulama mengatakan minyak goreng itu tetap bisa disucikan. Caranya bagaimana? Caranya najisnya diambil, kemudian dikasih minyak gorengnya ditaruh di wadah, dan wadah itu dikasih air, setelah itu diaduk airnya, setelah itu didiamkan sampai minyaknya di atas, airnya di bawah, kemudian wadahnya yang bagian bawah dilubangi hingga airnya menetes habis. Maka minyak tadi berubah menjadi suci. Nah, itu salah satu cara mensucikan minyak goreng yang terkena najis menurut sebagian ashab Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Syafi'i yang kencang, minyak goreng itu kemasukan najis sudah tidak dapat digunakan lagi. Entah itu sedikit atau 1 tong katakanlah. Entah berubah atau tidak. Kita lanjutkan wa yu'fa 'anil yasir minasya'ri an-najis. Kemudian suatu hal yang sedikit dari rambut najis itu dimakfu. Contohnya seperti rambut kucing. Mungkin teman-teman ada yang pelihara kucing ini. Pelihara kucing itu ketika memang ada bulu kucing yang rontok dan itu sedikit mengenai baju kita, kemudian baju kita digunakan untuk sholat, maka agak masalah, ini makfu, ditoleransi. Tapi ketika banyak bulunya yang jatuhan, ini tidak dapat ditoleransi. Kemudian wa anil maita allati la nafsalaha sailah. Kemudian ditoleransi juga adalah bangkai hewan yang kecil yang tidak ada darah yang mengalir ketika anggota tubuhnya dipotong.
Contohnya seperti lalat katakan. Lalat itu ketika diambil salah satu tubuhnya, bagian tubuhnya, contohnya seperti kakinya dipotong itu kan tidak mengalir. Nah, ini dimakfu kenajisannya, ditoleransi. Kemudian wan najasa allati la yudrikat taraf. Kemudian dimakfu juga najis-najis yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya seperti halnya yaitu lalat-lalat yang hinggap di hinggap di makanan kita. Padahal dipastikan lalat itu tadi hinggap di kotoran ayam. Dipastikan yang ada di kakinya itu ada najisnya, najis kotoran ayam. Tapi ketika hinggap di makanan kita, kita tidak dapat melihat apakah ada najisnya atau tidak. Kita tidak dapat melihat najisnya itu saking kecilnya. Maka itu najis yang dimaafu atau ditoleransi. Kemudian ditoleransi lagi adalah waman fahitoiri wal fa'ar. Adalah duburnya apa namanya burung dan tikus. Jadi katakanlah ada burung yang masuk ke dalam air satu ember atau tikus masuk dalam satu ember, kemudian tikus dan burungnya tadi langsung dibuang. Burung dan tikusnya tadi masih dalam keadaan hidup ya. Nah, ketika ada burung masuk di ember itu kan otomatis apa namanya itu duburnya kan ada sisa najisnya. Nggak mungkin burung itu istinja. Nah, itu dimaafu itu. Tidak menajiskan air. Kemudian wal yasir min gubari sirjin dan dimakfu juga, ditoleransi juga adalah najis sedikit dari apa namanya debu-debunya kotoran teletong. Teletong itu semisal kotorannya kuda, kotorannya sapi. Ketika dia kering, kemudian ada debu yang berterbangan dari kotoran itu dan dia sedikit, maka ini dimakfu atau ditoleransi. Kemudian waksuril hiroh allati aklat najasa. Kemudian semisal mulutnya kucing atau lidahnya kucing yang makan najis, dia menjilati air kurang dari dua kolah, padahal dia makan najis. Setelah makan najis, kucingnya dia pergi beberapa waktu berhari-hari, memungkinkan dia terkena air yang lebih dari dua kolah, kemudian kembali lagi ke rumah teman-teman, kemudian kucing itu menjilati air yang kurang dari dua kolah, maka air yang kurang dari dua kolah itu dimakfu. Begitu. Itu mungkin teman-teman ada yang tanyakan ini sebelum saya lanjutkan. Ampun. Sudah? Oke, fase terakhir teman-teman. Faslun fi hukmil ma idza waqat fi najasah. Fasel menjelaskan hukumnya air ketika terkena najis. Ini mengulang keterangan saya tadi. Wa idza kanal ma kullataini waqat fi najasah fala yanjusu. Jadi ketika air itu lebih dari dua kolah, volumenya besar, melebihi dari volume 60 kali 60 kali 60, kemudian timbul najis di dalamnya, kemudian kemasukan najis di dalamnya, maka airnya tidak menjadi najis. Jadi air yang volumenya besar, kemasukan najis, dia tidak menjadi najis. Berarti air di tandon besar itu, kemasukan najis itu. Maka kurang dari maka air yang kurang dari dua kolah yang lebih dari dua kolah itu tidak menjadi najis. Air yang ada di tandon besar itu kemasukan najis tidak menjadi najis, dia tetap suci. Kecuali rasanya berubah, warnanya berubah, kemudian baunya berubah dengan perubahan yang besar, perubahan yang mencolok, yang kelihatan. Tapi nih, kalau perubahannya itu sedikit nggak masalah.
Wa idza zalat tahhir binafsi au bima intahuro. Tapi ketika air yang kurang dari air lebih dari 2 polah itu kena najis berubah tadi, perubahannya ternyata hilang, entah karena perubahannya hilang karena dengan sendirinya atau ditambah dengan air, maka air yang aslinya mutanajis berubah menjadi air yang suci. Hanya saja ketika perubahan tadi hilang, sebab karena dimasukkan misik, dimasukkan minyak wangi, atau za'faron, atau dimasukkan kapur, atau dimasukkan debu, maka tidak suci, tetap najis. Jadi perubahan itu hilang bisa menjadi suci ketika perubahannya karena lama didiamkan atau disebabkan dimasuki air yang suci. Itu teman-teman materi kita pada hari ini. Silakan teman-teman, mungkin ada yang bertanya. Saudara Lia ini ada yang ditanyakan ini? Saudari Lia ini Sampun Ustadz. sudah? Jawab. Nggih. Saudara Haikal Ariski mungkin dipersilakan untuk bertanya. Sekali lagi teman-teman, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Mumpung kita belajar bareng ini, dipersilakan. Mungkin yang lain ini, pengguna Zoom yang lain ini ada yang tanyakan? Saudara Lia sudah ya? Saudara Haikal aman? Kalau sudah, saya tutup pertemuan kali ini. Teman-teman jangan sampai sungkan-sungkan untuk bertanya. Kalau teman-teman sungkan bertanya di forum Zoom kita, maka teman-teman bisa bertanya di WA saya, di Japri saja. Jika saya memungkinkan untuk membalas, maka saya langsung membalas, insya Allah. Mungkin itu teman-teman pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak salahnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.